Halo Diazens, kembali lagi di konten Dia Misteri bersama saya Ega. Eh, Hari ini kita seperti biasa kalau udah set seperti ini berarti kita akan podcast dengan salah seorang yang sudah kita undang. Dan kabarnya ini orang adalah salah satu korban dari santet atau guna-guna. Nanti kita akan ngobrol lebih lanjut dengan dia. Tapi sebelum itu, terima kasih buat Elegan Project yang sudah mensponsori podcast ini. Buat kalian yang mau pesan kaos, jaket, atau kemeja, atau celana, tas, apapun custom sesuai keinginan kalian, semua bisa di Elegan Project. Oke, langsung kita masuk ke ceritanya. Kita kenalan dulu kali ya sama narasumber kita kali ini. Halo dengan Desi, silahkan memperkenalkan diri. Halo, perkenalkan nama saya Desi. Saya berasal dari salah satu kota di Provinsi Jawa Timur. Dari Jawa Timur. Jawa Oke. Timur. Garis besarnya nih, benang merah yang akan kamu ceritakan pada malam hari ini apa? Jadi saya adalah tumbal dari pelatih tari saya sendiri. Tumbal Yang diguna-guna. Tumbal guna-guna. Oke, nggak sabar ya dengan cerita lengkapnya. Langsung aja kita masuk ke cerita. Shhh. Dengerin baik-baik. Jadi berawal waktu aku SMP. Jadi aku ini adalah seorang penari gitu ya. Emang hobi nari dari SD. Lalu aku punya tim waktu aku masuk SMP. Awalnya sih ini timnya sebenarnya buat dance hip hop ya. Lalu kemudian karena kebetulan waktu itu ada lomba tari tradisional, akhirnya kita kayak tertarik nih mau ikut. Tapi kebetulan karena kita emang basicnya hip hop, kita nggak punya pelatih yang tradisional. Kemudian kita carilah di kota kita yang sekiranya nih yang bagus nih apa ya, karena kita kan lombanya nih ke luar kota gitu ya. Jadi istilahnya kayak membawa nama kota saya. Dapatlah rekomendasi dari salah satu anggota tim. Singkat waktu kita latihannya di sanggarnya dia. Jadi sanggar ini miliknya dia. Si pelatih ini. Betul, si pelatih ini. Jadi kayak sudah turun temurun kayak gitu. Dan sanggarnya lumayan terkenal gitu. Istilahnya di Jawa Timur udah terkenal gitu. Oke. Lalu kemudian kita waktu itu latihan cuman sebentar, nggak sampai 2 minggu. Jadi harus cepat, dan awal mula aku diguna-guna itu dari situ. Jadi waktu itu kita dikasih minuman, tapi minumannya posisinya udah kebuka, minuman cup gitu. Nah tapi posisi tutupnya udah kebuka. Oke. Biasanya kan kalau kita kan di itu pakai sedotan ya. Iya. Nah kalau itu enggak, itu posisi udah kebuka dan kita disuruh minum. Oke. Nah lalu kemudian karena kita udah capek posisinya, kita minum malamnya. Jadi itu besoknya itu kita udah lomba, ceritanya kayak gitu. Oh, oke. Jadi dikasihnya tuh H-1 sebelum H-1 lomba. tuh. Betul. Oke. Nah lalu malamnya ini aku tiba-tiba demam. Padahal ya fisikku oke-oke aja, paling cuma kecapean, tapi nggak sampai demam yang gimana-gimana gitu kan biasanya. Tapi ini demam lumayan tinggi dan besok subuh kita harus keluar kota. Ya mau nggak mau harus dipaksain besoknya ke sana. Lalu setelah itu kita ya akhirnya dapat juara gitu ya. Oh, akhirnya juara. Dapat juara. Dan sebenarnya waktu latihan itu kayak tiba-tiba sebenarnya senternya bukan aku di satu tim ini. Senternya ini bukan aku. Nah tapi nggak tahu kenapa kayak H-3 atau H-4 aku lupa, itu tiba-tiba senternya diganti aku. Tiba-tiba dengan aja si gitu? pelatihnya. Iya betul, karena persiapan kita singkat. Jadi dan diubahnya itu waktu mau lomba kayak gitu. Itu hitungannya udah mendadak banget ya? Sangat mendadak. Ada alasan nggak sih pelatih itu tiba-tiba mengubah center? Kalau bilangnya sih karena aku lebih berpotensi bagus jadi center gitu. Oke. Jadinya kayak tiba-tiba diganti, cuman ya kayak nggak ganti banyak sih, cuman di tengah-tengah doang gitu kan. Nah kemudian setelah lomba itu akhirnya aku mulai sering nih ikut latihan di sanggar tersebut. Di sanggar pelatihku ini. Si pelatih, kita sebut saja namanya siapa gitu biar nggak bingung. Oh ya, sebut saja namanya Mawar. Oh, pelatihnya perempuan?
Perempuan. Oke. Waktu itu kelas 2 SMP ya kejadiannya itu lomba. Lalu aku sering latihan, jadi mulai sering tampil gitu ya. Kalau ada pentas seni, aku sama timku tampil dan aku selalu jadi center. Lalu waktu aku kelas 3 SMP, waktu itu mau lulus posisinya, jadi kan itu banyak ujian ya, ada tryout dan UN dan sebagainya. Itu tiba-tiba pelatihku bilang ke timku, tolong bawain salah satu tarian. Ini tarian ini ayahku yang bikin tariannya. Jadi pure dari kotaku, ayahnya Mawar ini yang bikin gerakan tariannya dan mau dikembangkan gitu lewat tim kita. Jadi tim kita yang nampilin di kota-kota kayak gitu. Nanti kita ada show di sini, show di situ, seperti itu. Oke. Setelah kita latihannya ini cukup intens gitu, sekitar sebulan. Sebulan ya. Sekitar sebulan dan aku di situ nggak sadar ya, sering dikasih minum dengan keadaan tutup terbuka. Akhirnya kita tampil lah di salah satu acara. Tampil di salah satu acara dan di sana itu ada istilahnya ada donatur dari pentas seni besar di Indonesia, kayak gitu. Orangnya datang di kotaku waktu itu pentas seninya, lalu ngelihat timku nih, wah kok ini bagus, senternya juga bagus ini, narinya kayak gitu. Kemudian akhirnya tim kita diundang, diundang ke salah satu acara pagelaran seni nasional, jadi se-Indonesia. Nasional. Gitu. Ya, dan salah satu penyelenggaranya itu adalah ayah dari si Mawar ini. Jadi penyelenggaranya kan banyak kan. Iya. Biasa kan kayak yang punya sanggar ini mereka collab lalu bikin pagelaran seni nasional kayak gitu. Mereka tunjukin karya-karya mereka di sana, bawa tim mereka. Lalu karena kebetulan waktu itu lagi ujian, aku lagi ujian. Seingat aku lagi tryout kalau nggak salah. Nah aku ini kan lebih mementingkan ujian dong pastinya. Kalau enggak lulus gitu ya. Nah lalu kemudian orang tuaku juga bilangnya sih karena jauh ya. Jadi waktu itu pagelaran seninya ada di Sumatera. Oh di Sumatera? Iya di Sumatera. Jauh ya, Sumatera agak ujung gitu. Aku nggak bisa sebutin kotanya. Lalu kemudian karena aku bilang nggak bisa ke pelatihku, tapi pelatihku kayak tetap maksa, ayo. Akhirnya orang tuaku yang langsung turun tangan, ngomong langsung ke pelatihnya. Maaf ya ibu, ini anak saya nggak bisa ikut karena lokasinya yang jauh gitu dan mau ujian. Setelah dipaksa-paksa dan aku tetap kekeh nggak ikut, pagelaran seni nasionalnya ini dibatalkan. Itu nasional dan itu dibatalkan. Jadi dari situ aku heran sih kenapa dibatalkan padahal yang ikut tuh pasti banyak banget kan, kayak hampir mau ratusan gitu pastinya. Dan itu bukan perlombaan, itu pagelaran seni gitu. Betul. Itu dibatalkan. Jadi yang udah prepare semuanya itu dibatalkan semuanya. Lalu dari situ aku mulai bertanya-tanya kok dibatalkan gitu. Padahal cuma timku aja nih yang nggak ikut kayak gitu kan. Secara khusus malah cuman kamu kayaknya ya? Iya, cuman aku yang nggak bisa. Jadi kan sebenarnya bisa digantikan gitu sama temenku yang lainnya. Harusnya kan seperti itu. Tapi dibatalkan. Tapi aku nggak mikir gimana-gimana. Fokus ujian aja. Singkat waktu aku masuk SMA, aku di luar kota SMA-nya. Tidak di kota tersebut. Tidak di kota tersebut. Jadi aku latihannya jadi jarang-jarang nih di sanggar ini. Cuman weekend doang waktu pulang kan. Waktu pulang latihan. Nggak lama kemudian itu aku tiba-tiba sakit. Tiba-tiba sakit, batuk darah. Batuk darah? Batuk berdahak awalnya. Nah tapi waktu dahaknya aku keluarin ada darahnya. Jadi awalnya mikirnya mungkin dari gusi yang luka, kayak gitu. Nah tapi ini lumayan lama aku batuknya kok nggak selesai itu dari bulan Februari sampai Juni. Berapa bulan itu? Iya jadi kayak batuknya on off gitu. Jadi kayak minggu ini kadang batuk, terus nanti udah enggak, terus nanti batuk lagi kayak gitu-gitu. Dan itu selalu pasti ada darah. Lalu puncaknya itu di Juni. Di Juni itu tiba-tiba aku batuk parah gitu, dahaknya banyak banget jadi kayak hampir muntah darah. Hampir satu kresek yang kecil sih, enggak yang gede. Isinya darah kayak gitu. Dan posisi itu aku lagi ada di kotaku. Kotaku ini kota kecil gitu. Kota kecil yang dimana rumah sakitnya ini mungkin nggak terlalu mumpuni ya untuk sakit yang kayak aku ini. Kemudian akhirnya dibawa keluar kota.
berobat dan lain sebagainya. Cukup lama pemulihannya, lalu aku berapa bulan kemudian setelah aku sembuh dari sakitku, aku dengar kabar di chat sama salah satu pelatih tari juga, jadi temennya si Mawar ini. Oke. Tapi pelatih tari yang ngabarin aku ini, yang latih aku dari SD. Oke, yang Nah, awal ya, Iya, yang awal-awal. benar-benar pelatih awal banget. Tapi sanggarnya ini sama. Oh. Jadi dia juga melatih di sanggar itu, cuman kayak nggak sering gitu loh. Kayak Oke. jarang-jarang. Nah, dikabarin pelatihmu yang namanya Mawar meninggal gitu. Meninggal. Terus aku tanya, kenapa kok tiba-tiba? Maksudnya nggak ada info sakit atau apa? Katanya dehidrasi aja. Hanya sekedar dehidrasi, tapi Mawar ini meninggal kayak gitu. Lalu aku mulai mikir, hah kok bisa ya? Terus? Lalu nggak lama setelah dikabarin si Mawar ini meninggal, temannya papa aku, temannya ayah aku itu emang bisa ngelihat gitu loh, bisa ngelihat kayak mungkin aku lagi diikutin atau kayak ketempelan dan lain sebagainya. Dikasih tahu, tapi itu udah agak lama sih baru dikasih tahu kalau katanya sejak aku SMP itu nggak dikasih tahu sih spesifiknya kelas berapa. Sejak aku SMP, sejak ketemu seseorang, aku ngeliat ketempelan nenek-nenek. Nah, terus aku bingung, maksudnya siapa gitu, maksudnya ini apa? Nah, terus habis itu papa aku ngomong, kayaknya pelatihmu yang meninggal ini gitu. Kayaknya si Mawar ini. Oke. Karena selama aku di SMP itu aku nggak ketemu pelatih siapapun, pelatih tari tradisional ya, selain si Mawar. Jadi pelatih tari tradisional cuman Mawar ini doang yang aku temuin waktu aku SMP. Oke, jadi itu kurang apa ya? Waktunya kurang lebih berapa lama tuh setelah si Mawar meninggal sampai kamu dikasih tahu kalau kamu ketempelan? Nggak sampai setengah tahun sih, mungkin kayak 2-3 bulanan gitu. Oh, 2-3 bulanan ya? Iya, nggak. Itu tiba-tiba ngasih tahu aja gitu? Iya, tiba-tiba orangnya datang. Jadi orangnya ini sebenarnya asalnya dari Jakarta, temennya papaku ini. Terus tiba-tiba datang ke Malang karena kebetulan lagi ada dia pembicara salah satu acara gitu. Lalu kemudian tiba-tiba datang ke rumah. Jadi waktu itu aku pulang sekolah. Lalu orangnya lagi ngobrol sama orang tuaku. Lalu aku didudukin dan dikasih tahu, kamu ikut tari ya gitu. Oh iya bener tante, aku gitu. Sejak kapan kamu suka nari? Sejak SD. Oh tante kira dari SMP gitu kan. Emangnya kenapa tante, aku tanya gitu kan. Karena tante ngelihatnya waktu SMP ini kamu mulai, maksudnya meledak-ledak nih tarimu. Terus aku bilang, oh iya emang bener. Jadi mulai SMP ini aku mulai dikenal orang gitu. Karir tarinya udah nasional hitungannya. Iya, udah nasional kan. Oke. Nah kemudian dari situ ngobrol dan akhirnya nemu titik di mana oh berarti ini si Mawar gitu. Berarti si nenek ini jago tari dong? Si nenek ini itu kalau katanya tante temannya papa ini itu masih ada hubungan darah sama Mawar. Jadi kayak buyutnya mungkin ya. Oke. Kayak gitu. Nah, bentar merinding. Oke. Aku dari tadi udah menahan-nahan nih. Itukah alasan kenapa tiba-tiba kamu dijadiin center? Karena kamu ada yang ngebantuin di belakangmu? Enggak. Jadi alasan kenapa aku dijadikan center itu sebenarnya sampai sekarang pun aku nggak tahu kenapa. Nggak tahu kenapa. Lalu yang nenek-nenek ini ada di belakangku tuh sejak aku dikasih minum itu. Gitu. Jadi saya kayak mulai jadi menyatu sama hidupku. Jadi kemana-mana sama aku. Selama itu ya? Selama kurang lebih hampir 3 tahun. Oke, terus efeknya ke kamu apa selama 3 tahun itu? Kamu jadi apa? Biasanya kan orang ketempelan itu ya ada yang gampang marah, ada yang emosinya nggak bisa kekontrol, tiba-tiba nangis kah, apa gitu? Kalau dari situ mungkin enggak sih, kalau dalam emosi enggak. Mungkin dari fisik aja ya, jadi gampang drop. Jadi sering sakit-sakitan gitu. Sampai akhirnya kamu sakit itu? Sampai akhirnya di titik dimana aku sakit. Itu waktu itu sakitnya TBC. Oh, diagnosis dari rumah sakit? Diagnosisnya dari rumah sakit itu TBC. TBC, oke. Setelah dikasih tahu itu, aku baru paham kan. Terus aku tanya, oh berarti ini nenek-neneknya udah nggak ada, karena kan si Mawarnya udah meninggal nih. Iya, ternyata masih ada di belakangku. Oke, oh makanya si tante temannya papamu ini tahu. Iya, makanya tahu karena masih ada di belakangku. Oke. Nah, terus aku tanya, loh kok bisa kan yang
apa ya istilahnya ngasih aku nenek-nenek ini kan udah nggak ada gitu. Benar. Terus dia jawab Ternyata otak dari semuanya itu adalah papanya si Mawar. Karena papanya Mawar masih hidup, jadi nenek-neneknya ini masih ada di aku. Jadi yang nyuruh Mawar untuk numbalin aku itu papahnya. papanya masih ada sampai sekarang. Sampai sekarang masih ada. Oke. Dan tinggalnya di Sumatera. Jauh sih. Tinggalnya di Sumatera. Tinggalnya di Sumatera. Semoga tidak menonton ini. Semoga tidak menonton. Oke. Tapi sampai sekarang ya, si nenek ini masih ada? Seharusnya sih udah nggak ada karena udah sempet dilepasin waktu itu. Sama tante itu? Sama tante sama dibantu papa juga kebetulan. Berarti papa bisa ya? Bisa. Tapi lumayan lama, kayak sekitar 2 bulanan gitu. Karena kalau misalnya langsung dilepas kan pasti efeknya kan lumayan kan di aku, kayak mungkin aja bisa pingsan, tiba-tiba sakit, kayak gimana gitu. Oke. Proses pelepasannya gimana? Proses pelepasannya secara agama sih. Oke. Ya, karena tante ini adalah seorang pendeta. Papaku juga pendeta. Oke. Jadi aku dilepasin secara Kristen gitu. Boleh diceritain nggak prosesnya gitu? Mungkin prosesnya, ada yang mengalami hal serupa ya, semoga enggak ya. Apa ya? Enggak sih, mungkin kayak kalau teman-teman yang Kristen pasti tahu namanya itu pelepasan ya. Jadi pelepasan ini dilakuin setiap minggu. Setiap minggu, jadi setiap hari Sabtu gitu. Rutin gitu. Setiap hari Sabtu dilakukan namanya pelepasan tapi pelan-pelan. Pelan-pelan. Dan efeknya itu kayak kalau di badan itu ya, kayak ada yang dorong-dorong gitu loh waktu pelepasan itu. Jadi kayak aku kayak terpontang-panting. Oh iya. Awal-awal. Jadi kayak 1 bulan pertama itu kayak gitu. Jadi waktu dilakuin pelepasan tuh aku kayak guling-guling dan lain sebagainya. Oh iya. Ya. Tanpa bisa kamu kendaliin. Tanpa bisa aku kendaliin. Jadi itu kayak si neneknya ini kayak masih mau kekeh gitu di aku. Oke. Karena udah nyaman kan kayaknya, karena udah hampir 3 tahun. Oke. Gitu. Tapi setelah nenek ini lepas, karir tarimu gimana? Karir tariku menurun, sampai sekarang pun menurun. Terus menurun dan akhirnya sekarang aku udah mulai jarang nari. Nari ya? Iya. Terus setelah ada nenek yang nempel ke kamu, habis itu lepas, karir turun. Nah, dari badan kamu sendiri gimana? Masih sering drop kah? Masih, kalau masih sering drop masih. Karena mungkin karena TBC itu ya. Karena TBC itu aku jadi sering asma. Mulai ada asma kayak gitu-gitu, terus ada sinus. Nah, ternyata asmanya ini malah adanya sebelum TBC gitu loh. Jadi sebenarnya waktu tiap aku nari, waktu ada nenek itu, yang istilahnya yang tampil itu sebenarnya si nenek itu, bukan aku. Itulah kenapa aku bilang aku jadiin tumbal. Jadi badan aku yang dipakai sama nenek itu. Waktu aku nari. Berarti pas kamu nari tapi kamu sadar? Aku sadar, cuman aku nggak capek waktu aku nari. Jadi tiap aku nari itu aku pasti habis nari, biasanya orang-orang capek kan. Udah tiduran, udah duduk-duduk gitu. Aku nggak, aku kayak masih punya tenaga gitu. Nah tapi malamnya itu pasti aku kayak asma, kecapean, sakit kayak gitu. Karena tubuhku capek. Tapi jiwaku kayak masih aman-aman aja gitu. Ini menarik ya. Si tante itu bilang nggak wujud dari nenek-nenek ini persisnya gimana? Waktu itu aku udah berdiri sih, cuma dikasih tahu. Jadi nenek-neneknya itu tingginya segini, dia bungkuk, lalu dia punya tongkat. Jadi tongkat itu yang biasa gerakin badanku gitu, tek kayak gitu. Jadi kayak apa ya, kayak aku boneka gitu loh. Nah kayak gitu. Dia kayak mukanya itu kayak setengah tengkorak gitu mungkin ya. Jadi kayak kulitnya udah kayak ngelupas gitu, kayak setengah tengkorak. Wah. Jadi istilahnya itu kayak nenek-nenek ini tuh masih hidup sampai sekarang, cuman kayak badannya tuh udah kayak ngelupas, udah nggak kuat gitu. Kayak zombie gitu ya? Iya, karena kan udah terlalu tua banget gitu. Jadi dia saya sedikit menyesal kenapa saya nanya wujudnya ya. Si anjing merinding parah. Dari sisi kamu sendiri ada traumatik nggak sih tentang hal-hal semacam ini? Atau kamu trauma di titik apa? Atau nggak mau nari lagi kah? Atau traumanya di bagian yang mana? Iya, lebih ke karena dulu aku sebenarnya cinta banget sama nari Jawa gitu ya. Dari SD bahkan. Jadi basicku itu sebenarnya nari Jawa sebelum aku kenal hip hop dan kawan-kawannya.
Nah tapi setelah kejadian itu jadi aku bener-bener kayak melepas nari Jawa, aku udah nggak sama sekali gitu, jadi fokus hip hop aja sekarang dan nggak mau sama sekali belajar. Kalau denger lantunan tari-tari Jawa gitu merinding gak sih? Kadang merinding. Oke. Jadi merinding padahal dulu suka kan. Iya, Dulu iya. suka kayak tiap denger tuh jadi kayak pengen nari gitu rasanya. Kalau sekarang udah enggak. Mending nggak usah denger sekalian, nggak bisa. Oke. Jadi biasanya kalau orang habis ketempelan itu kan jadi lebih sensitif. Iya, Nah, betul. apakah kamu juga mengalami hal itu? Iya, pastinya lebih sensitif gitu. Jadi aku bisa, kalau aku sekarang duduk di sini, jadi aku kayak bisa ngerasain di mana kira-kira mereka ada. Oh gitu? Iya, betul. Jadi kayak Nah, kayak apa ya? Kayak gimana ya? Jadi kalau misalnya pasti ada satu titik yang anget gitu. Itu berarti ada mereka. anget. Terus aku juga bisa ngelihat kayak apa namanya? Biasa ada awan. Jadi kalau ngelihat orang, dia awannya warnanya apa gitu. Kayak aura gitu kah? Bukan? Aura, sebenarnya kalau dibilang aura enggak sih. Kan biasa ada orang yang mungkin mereka apa ya istilahnya tuh, kayak mungkin pakai susuk dan lain sebagainya. Oke. Kayak Terus gitu, jadi awan yang kamu kelihatan. lihat ini apa? Kalau kamu deskripsiin itu awan apa? Awan enggak tahu ya, kayak ada awan gitu. Tahu apa ya? Di mana? Di telinga kan? Enggak, jadi kayak badannya belakangnya ada awannya gitu. Bukan awan sih, kayak cuman asap. Tapi kalau bener-bener perhatiin gitu. Kalau enggak ya enggak, biasa aja kayak orang aja. Tapi kalau misalnya aku lagi kepo gitu, aku biasa perhatiin orang. Nah itu baru kelihatan ada awannya. Enggak, kalau nggak ada awannya nih berarti mereka nggak aneh-aneh sama dunia. Dunia gitu-gitu ya? Iya, nah kalau ada awan-awannya nih beda nih. Oke. Kalau kesini gimana? Enggak sih. Enggak. Kalau aku lihatnya sih enggak. Bersih ya teman-teman, saya nggak pakai susuk. Aman ya. Kalau di kantor ini lah, di set ini, titik yang menurut kamu paling gitu dah, di mana kira-kira? Atau kamu harus ngerasain dulu begini? Biasanya kayak gitu, tapi enggak sih, kayaknya enggak perlu. Nggak Gue kan jadi lumayan serem di tempat ini. Di sini lumayan serem ya? Kalau aku dari tadi sofoknya di sini sih. Di sini. Di Kayaknya ada ya. sini. Kayaknya ada yang di bawah tanah kayaknya. Wah. Jadi Kayaknya. kemarin kita sempat mengundang si Anggra ya. Nah, videonya ada di sini. Nanti kalian bisa cek videonya di sini. Linknya ditaruh sama editor di sini nanti ya. Itu kalian cek di situ. Kita pernah undang seorang praktisi juga untuk ngobrol bareng kita. Dan ternyata di kantor ini banyak sekali. Iya betul. Jadi waktu masuk kantor ini tuh kayak apa ya? Kayak banyak asap. Oh iya. Iya betul. Oh, oke. Padahal yang ngerokok juga yang itu aja. Enggak, bukan asap Oh, rokok. asapnya bukan Beda. kayak asap rokok gitu ya? Bukan sih, kayak apa ya? Kayak kabut mungkin ya. Lebih Kabut ke ya? kabut gitu. Jadi kayak berkabut gitu kantor. Nah, ciri-ciri orang yang pakai susuk kalau di mata kamu itu awannya kayak gimana? Kalau orang pakai susuk, kalau di mataku awannya kayak merah marun agak hitam, merah marun gelap. Apa Kayak ya darah gitu namanya? ya? Kayak darah kental gitu kan? Nah ya mirip kayak gitu. Oke. Terus kemarin yang kak ya, yang katanya suruh ngeliat gitu, terus aku bilang iya ada awannya. Dia? Iya. Ya kalau dia udah confirm, beberapa orang udah confirm dia punya pegangan emang. Si kameramen kita ini, teman-teman. Tapi kan sebelumnya aku nggak tahu nih, tiba-tiba kayak disuruh ngeliat aja. Tapi kayak ya emang ada gitu. Apa warnanya ini? Kalau aku ngeliatnya sih abu-abu hitam gitu. Abu-abu hitam. Pasti peganganmu beruk Kalimantan. Bukan ya? Sorry. Kalimantan. Oke Dia Zen, jadi seperti itu ceritanya. Terima kasih Desi. Ini sebuah cerita yang epic ya. Ternyata otak dari semua itu masih ada. Dan orang yang kamu curigai sebagai yang naruh nenek itu ke kamu ternyata udah meninggal, dan ternyata dia bukan otaknya. Bukan. Oke. Jadi segitu dulu ceritanya. Sekali lagi terima kasih buat Elegan Project yang udah sponsori podcast ini. Jujur ini kaosnya enak banget dan recommended buat kalian semua yang pengen custom apapun. Custom baju, kemeja, celana, tas, jaket, hoodie, topi, dompet, apapun bisa. Harganya bisa nego, bilang aja
dari Dia Misteri. Nanti kalian akan mendapatkan diskon 0%. Oke, segitu dulu. Terima kasih Desi sudah datang ke sini. Semoga tidak ada nenek-nenek lain yang mengikutimu. Amin. Oke. Akhir kata, jangan lupa buat komen, share, like, dan subscribe karena kita masih butuh banyak subscriber. Dan see ya.